Kata gua, lu pada tuh stop aja lah beli Samsung dalam kondisi baru gitu ya. Biar apa? Biar yang tukang-tukang repack itu pada kena lah gitu. Pada udahlah kita tobat gitu. Kenapa gue bilang begini? Kalau misalnya kita bahas Oppo nih. Oppo nih yang gue bilang ngapain beli nih 30 juta begini. Ya. Tapi lu bisa lihat sendiri nih. Lu bisa dengan mudah cek aktivasinya kapan. Ya. Dan itu nggak mungkin di KW-KW-in karena itu Oppo-nya yang emang atur semua itu. Tapi kalau semisalnya Samsung, kok kayak sengaja banget gitu loh. Dia itu membuat seakan-akan semua HP itu tidak terrecord kapan aktivasinya, kapan dia masa garansi aktifnya. Gila. Kita pertama-tama mungkin bahas dulu ya. Repack itu apa sih? Esensi repack itu apa? Jadi guys, bagi kalian yang belum tahu, repack itu tuh kegiatan ya mengemas kembali barang-barang second, termasuk yang marak terjadi adalah di dunia smartphone. Jadi nih, bayangin aja, smartphone seperti ini digunakan udah sekitar dari rilisnya sampai sekarang nih, terus di-repack lagi, seakan-akan baru, hanya karena bodinya masih mulus, terus kacanya masih mulus. Dijual dengan harga yang cukup miring untuk ukuran smartphone baru. Misal harga baru S26 Ultra ini untuk yang 512 GB seperti yang gue pakai itu di angka 27 juta, paling murahnya di 24 juta. Mungkin di tukang repack atau kata lainnya tukang JB itu bisa dijual di angka 20,8 juta atau 21 juta. Kegiatan repack itu sebenarnya bisa dianggap atau bisa dikategorikan sebagai kegiatan kriminal. Karena sudah menipu ya pembelinya dengan embel-embel baru, ternyata second yang di-repack. Mereka disinyalir bisa menghasilkan uang per unit itu dengan keuntungan bersih 1 juta hingga 1.500.000 rupiah. Tentu suatu hal yang sangat menggiurkan, terutama untuk berjualan smartphone Samsung dengan kondisi yang seakan-akan baru itu, guys. Kalau kalian bertanya gitu ya, gimana caranya tahu bang itu repack apa enggak? Kan segelnya masih utuh, segelnya belum dibuka. Jawaban simpelnya memang betul ada di segelnya juga teman-teman ya, segelnya. Nah ini bisa dilihat ya, ini kan dia segelnya udah terbuka karena memang gue beli dalam keadaan second dan gue sudah buka juga gitu, dan ini yang masih tersegel. Teman-teman, logikanya, kalau misalnya ini itu dari pabrikan, ya, ini itu dari distributornya lah, segelannya itu udah pasti yang pertama harusnya presisi dan rapi. Ya, nggak mencong-mencong, nggak berantakan, nggak banyak yang kayak seakan-akan bergelombang atau gimana. Itu harusnya gue yakini ya, harusnya rapi. Karena namanya karena yang namanya distributor tidak mungkin memberikan packaging yang salah kadarnya. Yang kedua,
ketika baru unboxing smartphone ya, pasti si layarnya ini dilindungi oleh kayak semacam stiker berwarna hitam polos. Nah, kalau masih dari resminya ya, itu otomatis dia bener-bener rata, rapih, gak ada gelombang, gak ada bubble, karena dia bener-bener fresh dari pabrik. Tapi lagi-lagi guys, karena si Samsungnya ini tidak memberikan langkah cerdas untuk usernya itu mengecek apakah smartphone ini baru atau second, maka itu hanya asumsi jatuhnya. Karena bukti konkret tetaplah harus yang dirancang oleh perusahaan yang berlisensi resmi. Akhirnya gue harus bilang kenyataan pahitnya, yaitu adalah kita belum bisa. Gue berharap Samsung mau mendengarkan keluhan konsumen, karena gue juga konsumennya mereka. Gue penggunanya mereka juga. Dan mau memberikan suatu langkah cerdas, langkah yang terukur juga untuk konsumennya seperti gue ini mendapatkan akses yang serupa dengan yang diberikan oleh pabrikan Cina terhadap smartphone-nya. Di video ini, gua tidak ada bermaksud menjatuhkan brand apapun. Di video ini justru gua tuh menegaskan support gua terhadap Samsung yang memang membuat gua merasa nyaman dengan UI-nya, dengan AI-nya, dengan apa yang diberikan lah dari si smartphone-nya ini untuk bisa lebih baik lagi. Udah gitu aja teman-teman. Thank you sudah menyaksikan sampai habis. Buat lu semua yang dagang repack-repakan, semoga lu cepet tobat. Kalau nggak cepet tobat, apa mau gua bikin lu tobat?